Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Azahra, NIM F1C220019, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, pengertian karakter religius. Yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang ketiga, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter. Yang keempat, karakter religius dan Qurani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter religius. Karakter religius terdiri dari dua kata. Yang pertama, karakter dapat diartikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibatnya. Sedangkan religius adalah religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Sutherland sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Karakter religius sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan karakter religius menurut Abdullah adalah mengembalikan fitrah agama pada manusia. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah itu suri teladan yang baik, orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, serta yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita membicarakan mengenai akhlak manusia, maka tujuannya adalah supaya mencontoh sifat-sifat yang Nabi miliki, seperti jujur, sabar, bijaksana, lemah lembut, dan sebagainya. Apabila berperilaku berkiblat pada Nabi, karena sudah dijamin kebenarannya dalam Al-Quran. Jadi, pendidikan karakter religi pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi yang bermoral, yang dapat menghayati kebebasan dan bertanggung jawab dalam realisasinya dengan orang lain dan dunianya di dalam komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan ini bisa memiliki cakupan lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Pertama, kita akan membahas ciri-ciri orang yang berkarakter baik. Yang pertama, sabar. Hidup adalah ujian. Dengan sabar, kita akan lebih kuat menghadapi ujian-ujian tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa lebih bahagia dan memahami bahwa masalah yang kita hadapi memang sudah digariskan. Yang kedua, integritas. Integritas adalah sifat yang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat dan menggunakannya sebagai penuntun hidup. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang berkata sesuai kenyataan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sifat ini bisa membantu kita untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dan bisa dilakukan dalam setiap interaksi. Yang keempat, adil. Dengan integritas dan kejujuran, kamu bisa berperilaku adil dan memutuskan sesuatu berdasarkan dengan objektif. Dalam membuat keputusan, kamu tidak berpihak satu sisi, melainkan memikirkan hal yang terbaik untuk semua orang. Yang kelima, setia. Loyalitas adalah karakter kesetiaan dan pengabdian kepada orang lain yang kita cintai, teman-teman kita, dan siapa saja yang memiliki hubungan dengan kita. Loyalitas adalah sifat yang baik dan bermanfaat untuk hidup kita. Yang keenam, hormat. Ketika kita menghormati dan menghargai orang lain, kita juga akan mendapatkan perilaku serupa. Sikap atau sifat hormat artinya kita memperlakukan orang lain dengan sopan dan baik. Kita menghargai kekurangan orang lain tanpa merendahkan mereka.
Yang ketujuh, bersyukur. Sifat yang bisa membuatmu bahagia dalam hidup yang terakhir adalah rasa bersyukur. Selalu bersyukur atas apa yang terjadi bisa membuatmu menjadi pribadi yang optimis dan tidak pernah menyesal. Yang kedelapan, tawakal. Sikap tawakal artinya kita tidak merasa khawatir berlebihan. Kita sadar bahwa masalah atau tantangan yang kita hadapi dalam hidup pasti akan berlalu. Kita sadar bahwa semua masalah bisa diselesaikan dan berakhir bahagia di kemudian hari. Yang kesembilan, optimis. Bila kita adalah orang yang tidak mudah menyerah dan percaya bahwa masa depan bisa lebih baik, maka kita termasuk orang yang optimis. Kita selalu berpikir positif dan selalu yakin bahwa ada kesempatan-kesempatan baru suatu saat nanti. Yang kesepuluh, pemaaf. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tak kecuali terhadap diri kita. Seberapa besar masalahnya atau kesalahannya yang mereka perbuat, cobalah untuk memaafkan mereka. Yang sudah terjadi tidak akan bisa diubah. Selanjutnya, ciri-ciri orang berkarakter buruk. Yang pertama, tidak suka dikritik. Orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini akan sulit berubah ke arah yang lebih baik, karena orang-orang seperti ini menolak masukan atau pendapat dari orang lain, bahkan pendapat dan masukannya membangun. Yang kedua, suka mengkritik orang lain. Orang-orang yang sangat suka mengkritik orang lain, apalagi dengan kritikan pedas dan menjurus ke hal yang negatif, terlihat sangat egois memang, namun itulah kepribadian mereka. Yang ketiga, merasa tidak disukai orang lain. Orang dengan kepribadian seperti ini biasanya akan sulit mendapatkan kenalan, karena mereka terlebih dahulu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tidak menyukai kehadirannya. Orang-orang seperti ini biasanya sedang menghadapi krisis percaya diri yang akut. Selanjutnya, yang keempat, menyepelekan keyakinan. Orang-orang seperti ini biasanya melewatkan proses ibadah, melupakan Sang Pencipta, jarang melakukan amal perbuatan yang baik. Yang kelima, khawatir berlebihan. Merasa khawatir terhadap suatu hal yang mungkin berakibat buruk atau masih meragukan adalah hal yang wajar. Tetapi, jika kekhawatiran itu sudah berlebihan, bahkan sampai ke tahap yang ekstrim, atau bahkan kekhawatiran itu membayangkan hal-hal yang buruk yang belum terjadi, itu sangat harus diwaspadai. Yang keenam, selalu pesimis. Mereka dengan tipe seperti ini selalu memprediksikan bahwa sesuatu yang mereka kerjakan atau mereka lakukan akan berakhir gagal. Mereka sebenarnya jarang merasakan perasaan senang dan sering merasa tersiksa sebab jarang membayangkan hal-hal yang membahagiakan atau sesuai keinginan. Selanjutnya, yang ketujuh, suka bergosip. Kebiasaan suka bergosip menyebabkan tingkat kepercayaan diri rendah dan rendahnya kualitas diri. Ini juga memiliki efek negatif pada kemampuan berpikir seseorang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Berkarakter itu sendiri adalah memiliki karakter atau kepribadian. Kepribadian itu sendiri artinya sifat-sifat yang terkandung dalam diri seseorang. Baik itu sifat yang baik ataupun sifat yang buruk yang dimiliki oleh seseorang. Sifat-sifat yang baik sudah jelas, sifat-sifat yang bermanfaat atau berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan sifat-sifat yang buruk adalah sifat-sifat yang merugikan bagi manusia, baik itu diri sendiri atau orang lain, atau bahkan diri sendiri dan orang lain. Contoh sifat buruk misalnya manja, malas, selalu menyalahkan orang lain, mengadu domba, selalu merasa dirinya sudah cukup, dan lain-lain. Untuk menjadi insan yang berkarakter, pasti kita menginginkan karakter tersebut adalah sifat-sifat yang baik. Maka dari itu, kita harus dapat menyikapi sifat-sifat buruk kita. Melihat sifat-sifat buruk tersebut bisa juga disebut sebagai mental block alias pembatas cara berpikir. Misalnya, ketika kita berdoa ingin sukses dalam kuliah, namun malas terus dan tidak berubah-ubah, itulah yang disebut dengan mental block. Tapi sekali lagi kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melawan atau menuruti sikap tersebut.
Saran dari saya sih yaitu kita lawan sikap-sikap tersebut. Bagaimana cara melawan sifat-sifat tersebut? Sebenarnya mudah, lawan ya lawan aja. Jangan lupa juga kita perlu memberikan ruang pada pikiran kita untuk tetap belajar hal-hal baru, berpikir positif dan berharap. Bicara tentang hal-hal positif dari sebuah buku berjudul Law of Attraction atau yang bisa disebut hukum tarik-menarik. Di situ dijelaskan bahwa saat Anda berpikir baik, maka Anda sedang menarik hal-hal baik di sekitar Anda. Dalam agama Islam pun dikatakan bahwa ketika Anda berpikir baik, maka Allah pun siap memberikan hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya ketika Anda berpikir buruk. Selanjutnya topik yang terakhir yaitu karakter religius dan Qurani. Sejak abad ke-14 yang lalu atau sejak Al-Quran diturunkan, Islam telah memberikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter. Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah Al-Quran Surat Luqman ayat 12-14. Walaupun terdapat banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan karakter, namun Quran Surat Luqman ayat 12-14 ini memiliki keterkaitan makna paling dekat dengan konsep pendidikan karakter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelalaian yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu." Sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.